bagaimana firman Tuhan memiliki kuasa dalam menghadapi serangan iblis. Kita akan belajar bagaimana firman Tuhan bisa menjadi senjata bagi kita, tetapi hanya jika dinyatakan dengan iman dan otoritas Kristus. Ini adalah hal yang sangat penting, saudara. Hal yang penting bagi kita sebagai orang tua, karena keluarga kita adalah target utama musuh. Mari kita simak bersama. Yang pertama, iblis bisa mengutip firman Tuhan, tetapi takut akan firman yang dinyatakan dengan iman. Bapak Ibu, kita mungkin sering berpikir bahwa iblis takut kepada firman Tuhan. Tetapi tahukah saudara, tahukah Bapak Ibu, iblis sebenarnya juga mengutip firman. Contohnya saudara, di Taman Eden, dalam Kejadian 3 ayat 1-5, iblis datang kepada Hawa dan berkata, tentulah Allah berfirman. Tetapi iblis memutarbalikkan makna firman itu untuk menyesatkan Hawa. Contoh yang kedua, ketika Yesus dicobai di padang gurun dalam Matius 4 ayat 6, iblis mengutip Mazmur 91 ayat 11-12 untuk menyesatkan Yesus. Tetapi Yesus tidak tertipu karena dia mengerti kebenaran firman dan menyatakannya dengan iman. Saudara, yang menjadi kesimpulan, firman Tuhan tidak otomatis membuat iblis takut jika hanya dihafalkan tanpa iman. Firman itu tidak memiliki kuasa, tetapi jika kita menyatakannya dengan keyakinan penuh bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan, maka iblis akan takluk. Yang kedua, mengapa firman harus dinyatakan dengan iman dan otoritas Kristus? Saudara, Tuhan bukan sekedar kata-kata, tetapi sebuah senjata dalam peperangan rohani. Namun saudara, ada dua hal yang harus diperhatikan. Kita harus menyatakannya dengan iman dan dalam otoritas Kristus. Yang pertama dinyatakan dengan iman. Dalam Matius 17 ayat 20, jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi, kita bisa memindahkan gunung. Dalam Ibrani 4 ayat 2 juga berkata, firman Tuhan tidak akan bekerja kalau kita tidak mempercayainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa mengusir roh jahat atau melawan pencobaan, kita harus percaya sepenuhnya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran dan memiliki kuasa. Yang kedua, dinyatakan dengan otoritas Kristus. Dalam Lukas 10 ayat 19, Yesus memberikan otoritas kepada kita untuk mengalahkan musuh. Markus 16 ayat 17, dalam nama Yesus, orang percaya bisa mengusir setan. Saudara, bahwa firman Tuhan baru memiliki kuasa jika kita menggunakannya dalam otoritas Kristus. Yang ketiga, saudara, cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa percaya dan deklarasikan firman Tuhan setiap hari, setiap pagi, setiap malam. Bacakan firman Tuhan dengan iman kepada keluarga kita. Saudaraku, dalam Mazmur 91 ayat 10-11, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kamu. Saudara, yang kedua, gunakan nama Yesus dalam doa, dalam pelepasan. Saat ada gangguan rohani dalam keluarga, jangan takut, katakan dengan iman. Di dalam nama Yesus, kami menolak roh ketakutan dan kebingungan dalam rumah ini. Yang selanjutnya, kami berdoa agar damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pemikiran kami. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis,
maka ia lari daripadamu. Saudara, jika kita hidup dalam dosa, otoritas rohani kita menjadi lemah. Tetapi jika kita hidup dalam ketaatan, iblis tidak punya kuasa atas kita. Amin. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ya, ingatlah bahwa firman Tuhan adalah senjata kita dalam peperangan rohani. Tetapi firman itu harus dinyatakan dengan iman dan dalam otoritas Kristus. Saudara, mari kita mulai hari ini percaya dan deklarasikan firman Tuhan setiap hari. Gunakan nama Yesus dengan iman. Hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan. Saudara, ketika kita menerapkan ini dalam kehidupan kita, kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam keluarga kita. Iblis tidak akan berani menyentuh rumah tangga yang berdiri di dalam firman Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu. Dan pernahkah ada bertanya mengapa ada hamba Tuhan atau pengerja yang tidak bisa mengusir setan? Bukankah Yesus sudah memberikan otoritas kepada orang percaya? Penyebab utama mengapa seseorang melayani Tuhan tetapi bisa gagal dalam pelepasan. Dan bagaimana kita bisa memiliki kuasa yang nyata atas kuasa kegelapan. Mari kita simak bersama. Saudara, yang pertama, otoritas sudah diberikan tetapi harus dipakai dengan iman. Saudara, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita perlu memahami bahwa otoritas untuk mengusir setan bukan hanya diberikan kepada pendeta atau hamba Tuhan tertentu, tetapi kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dalam Lukas 10 ayat 19, lihatlah aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan segala kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Dalam Matius 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Saudara, masalahnya kadang seseorang tidak benar-benar percaya bahwa dia punya otoritas. Saudara, contohnya dalam Alkitab Matius 17 ayat 19 sampai 20 berkata, murid-murid Yesus gagal mengusir setan. Lalu bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Yesus menjawab, karena kamu kurang percaya. Saudara, kesimpulannya otoritas itu ada, tetapi kalau tidak digunakan dengan iman, maka tidak akan terjadi apa-apa. Yang kedua, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Saudara, dalam Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, menjadi perhatian utamanya, tunduk kepada Allah, lalu baru bisa melawan iblis. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, jika seseorang hidup dalam dosa, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka setan tidak akan takut kepadanya. Dalam Alkitab, Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 16. Beberapa orang mengusir setan dengan berkata, kami menyumpahi kamu demi Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Tetapi setan itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tetapi kamu siapa? Lalu mereka malah diserang oleh roh jahat. Saudara dikasihi Tuhan, kesimpulannya jika kita ingin berkuasa atas kuasa gelap, kita harus benar-benar hidup dalam Tuhan. Kuasa datang dari kehidupan doa dan puasa. Ada jenis roh jahat yang tidak bisa diusir hanya dengan perkataan biasa. Dibutuhkan kehidupan doa, dibutuhkan puasa untuk memiliki kuasa lebih besar dalam pelayanan pelepasan. Dalam Matius 17 ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan puasa. Ada kuasa rohani yang hanya bisa dihadapi oleh orang-orang yang memiliki kehidupan doa yang mendalam dan hidup dalam kekudusan. Menjadi kesimpulan,
Jika kita ingin melihat kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Memiliki doa dan puasa. Yang keempat, langkah-langkah untuk mengalami kuasa dalam pelepasan. 1. Percaya, gunakan otoritas Kristus. Jangan ragu, firman Tuhan berkata bahwa kita punya otoritas. Saat berdoa untuk pelepasan, ucapkan dengan iman, dalam nama Yesus aku perintahkan roh jahat ini keluar. Haleluya. Lalu hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan. Jangan hanya melayani, tetapi pastikan hati kita benar hidup di hadapan Tuhan. Jika ada dosa, bertobatlah dan serahkan hidup sepenuhnya kepada Yesus. Yang selanjutnya, bangun kehidupan doa dan puasa. Jangan hanya mengandalkan kekuatan manusia. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam doa dan puasa. Tetap setia dalam membaca kebenaran firman Tuhan. Jika kita melakukan ini, iblis akan kabur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa otoritas itu sudah diberikan kepada kita, tetapi kita harus menggunakan dengan benar. Jangan ragu, percayalah bahwa dalam nama Yesus, setan harus tunduk. Hiduplah dalam ketaatan karena iblis hanya takut kepada orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Bangun kehidupan doa, puasa, karena itulah sumber kekuatan kita. Ketika kita menerapkan semua ini, kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Keluarga kita akan terlindungi dari kuasa-kuasa kegelapan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kasih Allah, pertolongan perlindungan Tuhan yang menyertai Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apabila diberkati dengan video ini, Bapak Ibu silakan tekan tombol subscribe-nya, like, share, supaya banyak orang diberkati dengan firman Tuhan yang diberitakan dalam channel ini. Demikian perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.